Ya, makasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3. Saya langsung saja, teman-teman Polri, Pak Wakapolri, Pak Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas MA. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya yang mau direformasi hukum ini sebenarnya kalau bapak-bapak di depan ini duduk bersama, ya, dan saling bergandengan tangan, saya kira situasi negara kita ini pasti aman-aman saja. Cuman sekarang kelihatannya tidak ada komunikasi yang baik. Yang harus direformasi itu sebenarnya komunikasi. Coba Bapak duduk, kalau dulu kan ada CJS, ya, di Polda, di Mabes, di Polres. Tapi sekarang kita lihat, bahkan ada instansi lain juga mau masuk kepada penegakan hukum. Karena kenapa kita ya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bukan pekerjaan kita. Nah coba, jadi yang harus direformasi, tolong komunikasi saja, Pak Wakapolri, Pak Jaksa Agung, Pak MA, ya kalau bisa duduk bersama, kira-kira kurangnya apa kita ini, masyarakat apa, kemudian bagaimana di bawah, tingkat bawah bagaimana. Kalau ini kita sudah reformasi, benar-benar tidak ada lagi yang inilah celah diambil oleh orang lain. Instansi lain yang mau juga masuk menjadi penegak hukum. Nah coba, saya kira ini yang. Tetapi tentunya kita melihat ada kekurangan-kekurangan. Seperti kita lihat di Polri. Terima kasih Pak Waka, teman-teman semua sudah membentuk Pamapta. Ya, coba kita lihat masuk ke bank. Satpam saja udah bisa mengoperasionalkan, mau ganti kartu, mau apa. Yang kadang pelapor datang ke SPKT itu dibiarkan. Ini laporannya ke Polda, ini laporannya kemana. Tapi tidak diberikan petunjuk. Seolah-olah mereka itu tahu. Nah mudah-mudahan dengan adanya Pamapta ini, betul-betul mereka bekerja dengan baik. Kemudian ada yang namanya laporan polisi, ada laporan pengaduan. Kita satu dari atas kok berbeda di polda-polda. Kita tanyakan kok kenapa ini pengaduan baru diundang. Ya namanya orang diundang mau datang atau tidak kan juga tidak ada paksaan. Nah ini tolong Pak Wakapolri, tolong disatukan. Kalau memang itu seluruh laporan polisi karena di sana kan ada diverifikasi dulu, diinterview dulu apakah dia perdata atau pidana seperti itu. Kemudian saya juga perlu mungkin dikoreksi masalah wasidik. Bayangkan teman-teman di Polres, di Polda, berbulan-bulan kerja, bisa di SP3 jadi wasidik dalam waktu 1-2 hari. Nah coba, apa tidak kecewa orang-orangnya? Kecewa masyarakat sebagai pelapor. Nah ini mungkin ini yang harus kita, ini yang citra Polri ke depan. Jadi ini yang harus kita benahi. Kemudian Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Saya dapat laporan dari dapil saya, Pak. Di Tanah Toraja ada satu kasus proyek itu 2 kontraktor, 2 pelaksana yang sama, 1 PPK. Tetapi yang diajukan cuma 1 orang. Yang 1 ini tidak. Saya tanyakan kenapa. Katanya sudah ganti rugi 200 juta. Padahal proyeknya ini 1,5 miliar. Yang diajukan cuma 1. Dan yang lebih miris lagi, diikuti Pak. Seolah-olah ini itu hukumannya ya sudah melebihi daripada
nilai proyek. Nilai proyeknya itu 937 kerugian. Kerugian negara nilai proyeknya 1,5, kerugiannya 937 juta. Tetapi diputuskan itu totalnya 1 miliar 67 juta. Kemudian dihukum penjara 4 tahun 6 bulan. Kalau kita bandingkan dengan kasus korupsi di mana Harvey itu 300 triliun, Pak. Hukumannya cuma berapa tahun. Nah, coba Mahkamah Agung juga ini sebagai pengawas tolong dicek ini, Pak. Ini ada kriminalisasi hukum. Jadi saya kira bukan berdasarkan, kita tahu bahwa putusan mereka ini berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dia manusia juga, perlu diawasi. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.